Wamen BUMN ungkap stasiun ya kereta cepat dibangun tanpa akses ya. Dan sekarang gimana begitu? Mau dirombak total begitu ya? Mau ada akses sana sini begitu? Atau mau dibangun begitu kan? Inilah kesalahan-kesalahan fatal begitu kan. Sekarang kan hari Selasa ya. Saya mendengar kabar ini seolah-olah inilah kalau proyek ambisius Pak Jokowi selama ini begitu kan ya, sangat ada permasalahan luar biasa begitu. Kita tahu bahwa dalam hal ini ya kereta cepat ini begitu kan ya menghabiskan dana berapa, bayangkan begitu. Dan hari ini baru ketahuan ya ada yang mengatakan stupid begitu ya. Wamen BUMN ungkap stasiun kereta cepat ya dibangun tanpa akses. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, hiburan ya nggak ngelucu ya pagi baca berita beginian. Tapi benar juga sih Wamen bilangnya stupid ya. Masa habis triliunan bangun kereta cepat lupa bangun akses jalannya. Nggak minat ya memeriksa itu. Betul begitu kan? Katakanlah ada kemungkinan BUMN-BUMN yang tergabung dalam konsorsium ini, terutama BUMN kita mungkin dilihat masih kurang bisa dipercaya untuk bisa komit terhadap skema pembayaran jangka menengah maupun panjang, makanya bunganya berada pada level yang lebih tinggi 3,4 begitu. Nah, saya kira memang dua alasan itu yang kemudian ini menjadi dasar ya, tingkat risiko dan juga kemampuan BUMN kita dalam mengoperasikan ini nantinya. Termasuk nanti ada cost yang kemungkinan kalau misalnya meleset dari katakanlah asumsi-asumsi yang dibangun, misalnya tingkat okupasi penumpang, kemudian biaya pemeliharaan yang membengkak dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadi risiko yang sudah mungkin diperkirakan oleh pemerintah China begitu. Nah, meski demikian kita tahu bahwa tingkat bunga ini memang termasuk besar ya, 3,4 ini. Kalau kita lihat bikin jantungan, bikin negara jantungan. Kenapa? Karena ya banyak masalahnya ya. Proyek ini sudah tidak visible, bisa kemudian menjadi belitan utang RI kepada China dan lain sebagainya. Padahal sejak awal misalnya Menteri Perhubungan Jonan menentang proyek ini. Kan Jakarta Bandung nggak terlalu jauh. Ngapain dibikin proyek kereta cepat sementara yang existing saja more than enough. Sudah ada jalan tol ya, bahkan jalan tolnya ada jalur selatan, kemudian ada juga tol elevated, kereta tinggal di revitalisasi, kereta Parahyangan misalnya. Tapi tiba-tiba kereta cepat, dan kereta cepat ini ya banyak bau-baunya ya, entah bau apa, bau menyan atau bau apa, tapi yang jelas banyak bau-baunya dari awal. Kenapa kok tidak di awal dijelas-jelas ditahu di situ begitu bagaimana dampaknya kepada masyarakat ya, bagaimana ya kontrol di situ begitu kan, tapi sudah diakui satu persatu begitu ada permasalahan besar begitu ya. Baca beginian merasa tidak pernah sekolah ya, ini ijazah palsu mas ya, bakal digeruduk enggaknya, wah bakal nambah lagi di biaya, iya jelas di situ begitu, pembangunan lagi ya pembangunan lagi. Biasa kan kalau hal begini ya PSI rajin komentar kritik ya, ini proyek standar stupid ya bang, makanya jangan ya baper ya kalau ada yang nyebut tolol. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan, tapi dalam hal ini saya ungkapkan bahwa agak kacau memang begitu ya. Ya pada hakikatnya orang-orang di luar sana sudah paham bagaimana proyek ambisius ini begitu kan, gagalnya luar biasa ya. Bahkan dikatakan ya seperti apa yang disampaikan oleh Ricky Gerung, apakah dia benar sesuai dengan kenyataan itu yang menjadi ya. Negara-negara lain misalnya kasusnya Sri Lanka itu paling tinggi 2% ya. Untuk time periodnya sekitar 20 tahun. Kemudian Jepang lebih rendah lagi 0,55 sampai 1,5% ya, kalau pemerintah Jepang ngasih itu lebih rendah, itu juga time periodnya 20 tahun. Singapura juga sekitar 2%. Jadi memang mau tidak mau pemerintah harus melobi tingkat bunga ini begitu. Nah, kenapa pemerintah Tiongkok menjadi menginginkan adanya jaminan APBN? Karena tadi ketidakpercayaan kalau dari sisi bisnis ini, maka mau tidak mau ya APBN yang akan menambal kalau misalnya ternyata tiap tahunnya laporan keuangannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu. Ada dua alternatif begitu. Apakah misalnya nanti tiap tahun di KCIC melalui salah satu BUMN kita, apakah PT KAI itu
terus mendapatkan PMN ya jadi tiap tahun, atau alternatifnya tadi ketika dan akhirnya memang proyeknya nggak jelas, tersendat-sendat, bengkak biayanya, ternyata bunga utangnya pun gede juga. Oke. Ada beberapa berita yang perlu dicermati yang menurut saya menarik ya. Sebagai contoh misalnya begini. Pernah dilawan Jonan, konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung kini malah diizinkan jadi 80 tahun, bayangkan. Dari sebelumnya konsesinya 50 tahun. Karena kalau 50 tahun diperkirakan nggak dapat untungnya mungkin. Jadi terserahlah anak cucu ya. Yang paling penting barangkali generasi hari ini udah mati semua kita. Nah, jadi tidak memikirkan bagaimana nanti anak cucu ke depan. Ya 80 tahun orang kayak kita udah lenyap dari dunia semua ya. Kalau 80 tahun lagi kan berarti usia saya 130 tahun lebih. Kereta cepat tanpa akses jalan diolok-olok netizen. Amburadul lalu tidak boleh ada perubahan. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta. Stasiun kereta cepat yang dibangun tanpa akses jalan jadi bulan-bulanan warganet di platform Twitter. Adalah Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang belakangan baru menyadari bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB tidak dibangun dengan perencanaan yang baik. Dengan PMO yang demikian kompleks, saya miss satu hal. November tahun lalu saya baru rilis, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini saya sebel juga waktu kemarin sama anak-anak KAI. Jadi akses stasiunnya itu belum dipikirin, ungkapnya dalam acara Enjarnet Talk Show secara virtual Selasa 1 Agustus 2023. Tiko menyebut stasiun Karawang dan stasiun Hub Padalarang akan terlambat dibuka karena tidak ada akses jalan di depannya. Kok bisa kelewatan? Stasiun jadi keretanya ada, belum dibikin jalan di depannya, itu bisa kelewatan juga. Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan, masalah jalan gak ada, baru sekarang mau dibangun, jelasnya kesal. Kader Demokrat Cipta Panca Laksana lewat cuitannya di Twitter menganggap KCJB proyek lucu-lucuan. Hiburan yang lucu pagi-pagi baca berita beginian. Celotehnya dilansir pada Rabu 2 Agustus 2023. Panca kemudian menyorot anggaran triliunan yang digelontorkan untuk proyek ini, tapi malah lupa memikirkan akses jalan. Tapi benar juga sih wamennya bilang stupid, masih habis triliunan bangun kereta cepat, lupa bangun akses jalan, tandasnya. Loyalis Anies Baswedan Andi Sinulinga juga turut mengomentari kekurangan kereta cepat tanpa akses jalan di stasiun. Yang penting bikin dulu, mikirnya belakangan, sahutnya. Netizen di Twitter pun ramai-ramai menyinggung soal ini. Ya, itu yang dibilang Anies, pemimpin tuh harus punya gagasan, ide, narasi, implementasi, kerja, jangan cuma kerja doang, sambung netizen lainnya. Lawak yang sama sekali gak lucu, nilai proyek triliunan kok begini amat kualitasnya, celetuk yang lain. Amburadul seperti ini, lalu tidak boleh ada perubahan.